Bandung, pertengahan Oktober, hujan turun sejak sore, mengirimkan aroma basah tanah dan dedaunan ke udara. Langit berwarna abu-abu pekat, seolah mencerminkan isi hati Aisyah yang berat menahan air mata. Di pelataran stasiun Cicalengka, suara peluit kereta bersahut-sahutan dengan angin dingin yang menggigit. Aisyah berdiri mematung di samping mobil tua milik ayahnya. Di depannya, Arya tinggi, berkulit sawo matang, dengan sorot mata tajam yang kini melembut hanya untuknya, mengenakan jaket lapangan hijau tua. Di pundaknya tergantung ransel besar, penuh perlengkapan. Lambang pasukan khusus terjahit di dadanya. Kebanggaan yang tidak pernah ia pamerkan, hanya ia jalani. "Aku harus berangkat sekarang," suara Arya serak, nyaris kalah oleh desiran hujan. Aisyah memandangnya dalam diam, mencoba menahan segala kata yang ingin keluar. "Sekarang," jawab Aisyah pelan. Suara terdengar tercekat. "Kau benar-benar harus pergi sekarang." Arya mengangguk perlahan, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Aisyah, aku tidak punya pilihan." Suaranya penuh keteguhan. Meski hati mereka berdua tahu, tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan betapa beratnya perpisahan ini. Aisyah menggenggam lengan Arya erat-erat, seolah ingin mengukir rasa itu di kulitnya. "Kau akan kembali, kan?" tanya Aisyah. Matanya mulai berkaca-kaca. Arya menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan tangan Aisyah di dada. "Aku berjanji, Aisyah, aku akan kembali. Hanya waktu yang membatasi kita, bukan cinta." Tapi Aisyah tahu, waktu tak pernah bisa dikendalikan. Dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh wajah Arya. "Aku menunggu, Arya, di sini, untukmu." Arya memeluknya, merasakan betapa kuatnya rindu yang sudah tertahan begitu lama. "Dan aku akan kembali untukmu, Aisyah. Hati ini milikmu, hanya milikmu." Satu langkah mundur, satu detik hening, Arya berjalan menuju gerbong. Aisyah berdiri di sana, menatap punggung kekasihnya sampai sosok itu menjadi bayangan, lalu titik kecil, lalu lenyap di balik kabut gerimis. Hujan menelan isaknya. Hari-hari berlalu di rumah tua keluarga Aisyah di kaki Gunung Manglayang. Pagi-pagi ia membantu ayahnya merawat kebun kecil di belakang rumah, menanam selada, tomat, dan cabai. Jemarinya kotor tanah, tapi pikirannya tetap melayang kepada Arya. Ia membayangkan di mana Arya berada. Apakah ia berbaris di hutan basah, atau berjaga di menara sunyi, atau sedang berdoa di bawah langit terbuka. Suatu pagi, saat mereka sedang menyirami tanaman, ayah Aisyah memandangnya dengan tatapan khawatir. "Aisyah," kata ayahnya lembut, "kau harus kuat. Jangan biarkan dirimu hilang di balik rindu. Arya, dia berjuang di sana, jauh dari kita." Aisyah menunduk, menggigit bibir. "Aku tahu, Ayah, tapi bagaimana aku bisa kuat ketika setiap hari aku merindukannya lebih dari kemarin?" Ayahnya mengusap rambut Aisyah dengan lembut. "Cinta bukan tentang mengatasi rindu. Cinta adalah tentang menjaga hati tetap utuh, meski berpisah." Setiap sore, Aisyah menulis. Ia membuka buku catatannya, menulis surat-surat panjang tentang kegiatannya hari itu. Kadang ia menceritakan betapa sulitnya menyemai bibit saat hujan deras, atau betapa ia merindukan gelak tawa Arya yang sederhana. Malamnya, Aisyah duduk di beranda, ditemani secangkir teh jahe. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik, kadang lolongan anjing liar. Langit penuh bintang. Ia memandang jauh, bertanya-tanya apakah Arya, entah di gunung, di hutan, atau di pesisir jauh sana, juga melihat langit yang sama. Waktu menjadi sahabat sekaligus musuh. Jam berdetik lambat, tapi setiap detik itu mengukir ketabahan baru di hati Aisyah. Suatu malam, saat langit gelap tanpa bulan, ponsel Aisyah berdering. Hatinya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia menjawab, "Halo." Suara di ujung sana terdengar familiar, namun penuh kelelahan. "Aisyah, ini aku, Arya." Aisyah terdiam. Waktu seolah berhenti. "Arya," suaranya hampir tak terdengar. "Kau baik-baik saja?" Arya tertawa pelan, tapi terdengar pahit. "Aku baik-baik saja, sayang. Tapi, aku rindu kamu." Aisyah menutup mata. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. "Aku juga, Arya. Aku sangat merindukanmu."
Suatu hari nanti, aku akan kembali. Suara Arya menggema lembut di hati Ayesha. Janji, janji. Di suatu pagi yang kelabu, Arya menatap lembah di bawah ketinggian bukit yang penuh kabut. Di tengah hutan yang jauh dari peradaban, di antara pohon-pohon raksasa yang berbisik pada angin, ia merasa terpisah jauh dari Ayesha. Tanpa sinyal, tanpa kabar, tanpa suara apapun yang bisa menghubungkan mereka. Hanya dirinya dan satu tujuan, menyelesaikan misi yang telah ditetapkan. Namun, meskipun tubuhnya terlatih dan jiwanya penuh tekad, pikirannya tetap melayang pada Ayesha. Saat mereka berteduh di sebuah gua kecil, Arya duduk menyandarkan punggung di dinding batu yang dingin. Salah satu rekannya, Jaka, duduk di sampingnya, melihat ke arah yang sama. "Kau selalu tampak jauh, Arya," kata Jaka dengan suara rendah, sambil memeriksa senjata yang terpasang di pinggangnya. Arya mengangkat alis, menatap Jaka sejenak sebelum menjawab. "Aku rindu," jawabnya singkat, tanpa mengungkapkan lebih banyak. Jaka mengangguk, seolah memahami lebih dari yang diungkapkan. "Rindu itu menguras." "Ya, tapi kita harus tetap fokus." "Tentu," Arya menjawab, suaranya keras, meski hatinya tetap mencintai Ayesha lebih dari apapun. Beberapa malam kemudian, saat mereka mendirikan tenda dan menyalakan api unggun di tengah hutan, Arya melangkah keluar sejenak. Angin malam membawa suara-suara asing dari hutan yang sunyi, tapi Arya tahu ia tak akan merasa sepi, karena di hatinya selalu ada Ayesha. Ia mengeluarkan ponselnya, yang jarang sekali bisa ia pakai di tempat seperti ini. Dengan hati berdebar, ia menekan tombol untuk menulis pesan singkat. "Ayesha, aku di sini. Semoga kamu baik-baik saja. Aku merindukanmu." Namun, pesan itu tak sempat terkirim. Hujan tiba-tiba turun begitu deras, dan sinyal kembali menghilang. Arya hanya bisa menatap layar ponsel dengan perasaan kosong. Di rumah tua yang sunyi, Ayesha merasa dirinya semakin terjauh dari Arya. Setiap harinya ia berusaha menjaga kebun yang mereka bangun bersama, tapi entah mengapa, tanah itu terasa semakin kering. Bahkan pohon-pohon yang dulunya tumbuh subur kini tampak layu, seolah mereka juga merasakan kesepian yang ia rasakan. Suatu pagi, ia duduk di beranda rumah, memandang ke arah pegunungan yang jauh. Angin sepoi-sepoi menggerakkan daun-daun yang gugur. Tanpa disadari, air mata Ayesha mulai mengalir. Ponselnya berdering, membuat hatinya melompat. Berharap itu adalah Arya, tapi hanya suara ayahnya yang terdengar. "Ayesha, kau harus makan dengan baik. Jangan biarkan dirimu sakit." Ayesha menarik napas panjang, berusaha menahan tangis. "Aku baik-baik saja, Ayah. Tapi tubuhmu lemah, dan kau terlihat letih. Ini bukan tentang fisik saja, tapi hati. Jaga hatimu." "Aku tahu, Ayah. Aku hanya merindukannya." Ayahnya menghela napas, kemudian berkata, "Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani hidup ini. Kau kuat, Ayesha. Ingat itu." Setiap hari Ayesha berusaha kuat. Ia kembali ke kebun, membersihkan tanah yang kotor, menanam bibit baru, seolah ingin merawat bagian dari hatinya yang masih hidup, meskipun yang lainnya terasa mati. Tetapi setiap malam, di bawah langit yang sama dengan Arya, ia merindukannya lebih dalam lagi. Di kamar tidurnya, Ayesha duduk di meja kecil, membuka buku catatannya, dan mulai menulis surat lain untuk Arya, seperti yang selalu ia lakukan. "Arya, aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghabiskan hari-hari ini tanpa kamu. Setiap detik terasa sangat panjang. Tetapi aku percaya bahwa ini semua akan berakhir suatu hari nanti. Aku menunggu. Arya, aku akan selalu menunggu." Malam itu, ketika angin bertiup lebih kencang dari biasanya, Ayesha sedang tertidur di ruang tamu, meringkuk dengan selimut tipis. Tiba-tiba, ponselnya berdering, membangunkannya dengan cepat. Dalam keadaan setengah terjaga, ia meraih ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Hatinya berdebar kencang saat ia melihat nama yang tertera di layar, Arya. "Ayesha, aku baik-baik saja. Aku merindukanmu. Lebih dari kata-kata yang bisa diucapkan. Aku tahu ini tak mudah. Tapi aku berjanji, suatu hari kita akan bertemu lagi. Aku ingin kamu tahu,
Hatiku hanya untukmu. Ayesha terdiam, menatap pesan itu. Lalu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Itu bukan hanya pesan dari Arya. Itu adalah janji. Janji yang membuat hatinya terasa hangat. Meskipun tubuhnya menggigil oleh kerinduan yang tak terucapkan. Dengan tangan gemetar, Ayesha membalas pesan itu. Mengetikkan kata-kata yang penuh harapan. Aku menunggu. Arya, aku akan selalu menunggu. Pesan singkat itu terkirim. Namun meskipun begitu, Ayesha tahu, mereka sudah saling memiliki. Meski jarak dan waktu mencoba memisahkan mereka. Di tengah hutan lebat yang senyap, di bawah langit yang penuh kabut, Arya berdiri tegak di samping rekan-rekannya. Misi yang diberikan kali ini sangat berbahaya, bahkan lebih berisiko daripada yang sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya fokus, pikirannya melayang pada Ayesha. Seringkali, saat mereka beristirahat, ia memandang ponselnya yang kosong, berharap ada pesan darinya, setidaknya kabar singkat yang bisa membuat hatinya sedikit tenang. Jika kau terus seperti itu, kau akan kehilangan kesempatan untuk tidur. Arya, Jaka, rekannya yang selalu terlihat lebih santai, menegur dengan nada bercanda. Arya hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya tidak merasa ringan. Aku hanya ingin memastikan, terkadang, aku merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Seperti, waktu berhenti begitu saja. Jaka menyandarkan punggungnya pada pohon besar, menatap Arya dengan tatapan serius. Aku paham, kau rindu, kan? Arya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya bergetar saat bayangan Ayesha kembali hadir di pikirannya. Momen-momen kecil mereka bersama, tertawa di teras rumah, berbagi secangkir kopi di pagi hari, hingga percakapan panjang malam hari yang menghangatkan hati. Aku rindu cara dia memandangku, Arya melanjutkan, meskipun suaranya hanya terdengar samar di tengah hutan yang mencekam. Aku merasa, dia adalah tempat yang selalu bisa kubawa, meskipun kita terpisah. Jaka tersenyum bijak. Kadang, saat kita jauh dari orang yang kita sayangi, kita justru belajar bagaimana menjaga cinta itu tetap hidup, meski tidak bisa bertemu setiap hari. Arya menghela napas, menatap langit yang mulai gelap. Aku hanya ingin kembali padanya, Jaka. Aku ingin dia tahu betapa berartinya dia bagi hidupku. Setiap detik di sini terasa semakin kosong tanpa dia. Jaka diam sejenak, lalu berucap pelan. Cinta yang sejati tidak akan pernah pudar, Arya. Tidak peduli seberapa jauh kita pergi, atau seberapa lama waktu berlalu. Arya menatap bintang-bintang yang perlahan muncul di langit malam. Ia tahu, meskipun fisiknya terpisah jauh dari Ayesha, hatinya selalu akan kembali padanya. Ia hanya perlu bertahan lebih lama lagi. Hari-hari di Bandung terus berlalu dengan perlahan. Setiap hari, Ayesha bangun lebih pagi untuk merawat kebun, menjaga rumah, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun, setiap kali dia berbalik untuk berbicara, atau saat sunyi mengisi malam, hatinya terasa hampa tanpa Arya di sisinya. Pada suatu pagi yang cerah, Ayesha sedang duduk di teras, menikmati secangkir kopi, ketika ponselnya berbunyi. Hatinya berdebar, takut jika itu adalah kabar buruk, tapi harapannya tetap tinggi. Dengan cepat, ia membuka pesan itu. Ayesha, aku baik-baik saja. Aku merindukanmu lebih dari kata-kata yang bisa diucapkan. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun aku jauh, hatiku hanya untukmu. Ayesha menatap pesan itu berulang kali. Matanya mulai berkaca-kaca. Di luar, angin pagi membawa aroma tanah basah dan daun yang baru saja rontok. Tetapi dalam hatinya, hanya ada satu nama yang terpatri, Arya. Ia menjawab dengan tangan gemetar, menulis pesan yang penuh harapan dan kerinduan. Aku menunggumu, Arya. Setiap hari terasa lebih berat tanpa kamu di sini, tapi aku akan tetap menunggu. Cintaku untukmu tidak akan pernah pudar. Saat pesan itu terkirim, Ayesha merasa seolah ada beban yang sedikit berkurang dari bahunya. Meskipun hanya sebuah pesan singkat, ia merasa seolah-olah Arya sedang duduk di sampingnya, berbicara langsung padanya. Hanya itu yang bisa ia lakukan, menunggu, berharap, dan terus mencintainya. Sore itu, Ayesha memutuskan untuk mengunjungi pasar lokal.
Ketika ia berjalan melewati lorong-lorong pasar yang ramai, sebuah kerinduan datang begitu kuat. Ia melihat pasangan-pasangan muda berpegangan tangan, tertawa, dan berbagi cerita, sementara dirinya hanya bisa tersenyum masam. Setiap orang tampak memiliki bagian mereka sendiri, sedangkan ia hanya bisa berjalan sendirian, menunggu kabar dari orang yang ia cintai. Di tengah keramaian itu, seorang penjual bunga yang sudah tua menghampirinya, menawarkan sebuah buket mawar. "Ini mawar untukmu, Nona. Seperti cinta yang terus tumbuh, meskipun tak terlihat setiap saat." Ayesha tersenyum lembut, menerima buket itu. "Terima kasih," katanya pelan, merasakan setiap kata penjual itu begitu dalam. Sudah berminggu-minggu sejak pesan terakhir Arya, dan meskipun hari-hari berjalan lambat, Ayesha merasa ada semangat baru dalam hidupnya. Namun, ia tidak tahu bahwa kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu malam, saat hujan turun begitu lebat, sebuah ketukan terdengar di pintu rumahnya. Ayesha yang tengah duduk termenung di ruang tamu terkejut. Siapa yang datang di malam hujan seperti ini? Saat ia membuka pintu, terkejutlah ia melihat sosok yang sangat ia rindukan, Arya. Hujan membasahi tubuhnya, namun matanya tetap penuh dengan harapan dan cinta yang tak pernah pudar. Arya mengangkat tangannya, memeluk Ayesha erat. "Aku kembali, Ayesha," bisiknya dengan suara parau. "Aku janji, aku selalu kembali untukmu." Ayesha hanya bisa menangis, memeluknya kembali dengan kekuatan yang sama, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Dalam pelukan itu, semuanya terasa lengkap, seperti dunia mereka kembali menyatu. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan, hanya mereka berdua di bawah hujan yang turun dengan lembut, seperti membasuh semua kesedihan yang ada. "Aku menunggu, dan aku akan selalu menunggu," ujar Ayesha dengan suara gemetar, namun penuh keyakinan. "Dan aku akan selalu kembali untukmu," jawab Arya, sambil mengusap rambut Ayesha dengan lembut. Saat hujan semakin deras, Arya dan Ayesha berdiri di depan pintu, masih dalam pelukan yang penuh harapan. Di luar, dunia tampak kabur, tetapi di dalam rumah kecil mereka, semuanya terasa jelas. Hanya ada mereka berdua, seakan dunia lain tidak ada lagi. Arya menarik napas dalam-dalam, melepaskan pelukan dan memandang wajah Ayesha dengan tatapan penuh rindu. "Aku takut kau sudah melupakan aku, Ayesha," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah takut jika kata-kata itu akan menghancurkan segalanya. Ayesha menatapnya dalam-dalam, matanya bersinar dengan cinta yang tidak pernah pudar. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Arya," jawabnya tegas, meraih tangan Arya dan menggenggamnya erat. "Setiap hari, aku berdoa agar bisa melihatmu kembali. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak peduli sejauh apapun kau pergi." Arya tersenyum, meski ada kepedihan di matanya. Aku tahu aku tak bisa kembali lagi seperti dulu. Aku berubah. Ayesha, apa yang aku lakukan di luar sana, itu bukan hal mudah. Tapi aku berjanji, aku akan berjuang untuk kita. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain kamu." Ayesha merasakan setiap kata yang keluar dari bibir Arya. Ia tahu betapa berat perjalanan yang telah ia jalani. Tetapi saat ini, di hadapannya, hanya ada lelaki yang pernah ia cintai, dan yang kini kembali padanya. Mereka duduk di ruang tamu kecil, di mana tumpukan buku lama dan kenangan-kenangan mereka yang pernah disimpan dengan hati-hati tersusun di rak kayu. Ayesha melirik Arya, lalu berkata pelan, "Kau tahu, aku selalu merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang setiap kali kau pergi. Seperti setengah diriku yang terpisah." Arya mengangguk, matanya penuh pengertian. "Aku merasa begitu juga. Setiap langkahku di luar sana, aku merasa tidak utuh tanpa kamu. Tapi aku melakukan semua ini, Ayesha, untuk kita. Aku ingin kita memiliki masa depan yang lebih baik." Ayesha terdiam, kemudian mengusap pipinya yang basah karena air mata yang tak dapat ia tahan lagi. "Aku takut, Arya, takut kehilanganmu lagi, takut kalau kita terpisah lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan." Arya meraih wajah Ayesha dengan lembut, menghapus air mata yang jatuh. "Kita tidak akan terpisah lagi.
Ayesha, aku berjanji padamu, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Malam itu, mereka berdua berbicara sampai larut, mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang mereka lewati bersama, dan saling berbagi tentang semua yang telah mereka hadapi. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa lebih berarti, lebih dalam, karena mereka tahu bahwa waktu yang hilang tak akan pernah bisa kembali. Meskipun kebahagiaan bisa mereka rasakan saat itu, kenyataan selalu punya cara untuk menggoyahkan kedamaian mereka. Beberapa hari setelah kedatangan Arya, Ayesha merasakan kembali adanya ketegangan yang tidak bisa dihindari. Arya harus kembali, meskipun hatinya ingin tetap tinggal. Tugasnya belum selesai, jadi, kau akan pergi lagi? Ayesha bertanya dengan nada yang penuh tanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Arya memandangnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku harus kembali, Ayesha. Misi ini belum selesai, dan aku tidak bisa meninggalkan begitu saja. Tapi aku akan kembali lagi, aku berjanji. Ayesha menghela napas panjang. Aku tahu, tapi aku takut. Ketika kau pergi, aku merasa seperti semuanya akan hilang lagi. Arya meraih tangan Ayesha dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Kau harus tahu, Ayesha, apapun yang terjadi, aku selalu akan kembali padamu. Setiap kali aku pergi, aku membawa kamu dalam hatiku. Kau adalah alasan aku bertahan. Bahkan di saat-saat terberat, Ayesha menggenggam tangan Arya lebih erat, berusaha menyembunyikan perasaan takutnya. Aku percaya padamu, Arya. Tapi aku akan tetap menunggumu. Aku akan menunggumu, apapun yang terjadi. Arya menariknya ke dalam pelukan, menahan Ayesha dalam kehangatan yang hanya mereka berdua miliki. Terima kasih, Ayesha. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kamu. Mereka berdua saling berpelukan lama, merasakan ikatan yang tak terputuskan meski jarak dan waktu mencoba memisahkan mereka. Namun, di saat itulah mereka tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada apapun. Keesokan harinya, setelah perpisahan yang penuh perasaan, Arya bersiap untuk kembali ke medan tugasnya. Sebelum pergi, ia duduk di beranda rumah, menulis surat terakhir untuk Ayesha, berharap surat ini bisa menyampaikan perasaan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Ayesha, jika surat ini sampai ke tanganmu, maka ketahuilah bahwa setiap detik aku berada di luar sana, aku selalu memikirkanmu. Ketakutan terbesar aku adalah kehilanganmu, tapi aku tahu kita harus melalui ini bersama. Aku akan kembali, karena kamu adalah bagian dari hidupku yang tak bisa kuabaikan. Aku akan selalu berjuang untuk kita. Setelah menulis surat itu, Arya menatap sekali lagi rumah kecil yang telah ia tinggalkan dan kembali ke jalannya yang penuh bahaya. Namun, di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa Ayesha akan selalu menunggunya. Dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Arya kembali ke medan tugasnya, meninggalkan Ayesha dengan hati yang berat, namun penuh harapan. Meski setiap langkahnya terasa berat, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalani. Tugasnya sebagai anggota pasukan khusus tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga pengorbanan. Pengorbanan yang tidak hanya ia buat, tetapi juga Ayesha. Sementara itu, Ayesha berusaha menjalani hari-harinya dengan tenang meskipun kerinduan terus menghantuinya. Ia kembali merawat kebun, mengelola rumah mereka, dan berusaha untuk tetap sibuk agar tidak tenggelam dalam kesepian yang begitu mendalam. Namun, ada saat-saat ketika malam datang begitu sunyi, dan bayang-bayang Arya seolah menghantuinya. Pada suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Ayesha duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto mereka berdua yang terbingkai di dinding. Dalam setiap potret, mereka tampak begitu bahagia, seolah dunia di luar tidak bisa mengganggu kebahagiaan yang mereka miliki. Tetapi kini, semuanya terasa begitu jauh. Di luar jendela, angin berhembus kencang, membawa suara hujan yang mengetuk-ngetuk kaca. Ayesha memeluk dirinya sendiri, merasakan kesendirian yang mulai merayapi hatinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, mengusir sejenak rasa sepi itu. Ayesha, suara Arya terdengar di ujung telepon. Meski suara itu sedikit serak dan terdengar lelah, Ayesha merasa begitu tenang mendengarnya.
Arya, jawab Ayesha dengan suara lembut, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku merindukanmu begitu banyak. Arya tertawa pelan, meskipun suaranya terdengar penuh kepahitan. Aku juga merindukanmu, Ayesha. Lebih dari yang bisa kuungkapkan. Setiap detik di sini terasa panjang tanpa kamu di sisiku. Apa yang kau lakukan di sana, Arya? Apakah semuanya baik-baik saja? Ayesha bertanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawaban yang akan diberikan. Semua berjalan lancar, jawab Arya, mencoba terdengar tenang meskipun ada kelelahan yang jelas terdengar di suaranya. Tapi, setiap kali aku melihat ke sekitar, aku hanya bisa memikirkan kamu. Semua ini terasa sia-sia tanpa kamu. Ayesha menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan perasaan yang mulai memuncak. Aku tahu, Arya, aku tahu kau berjuang untuk kita, dan aku menghargai itu. Tapi terkadang, aku merasa kehilangan arah. Aku takut waktu akan mencuri kita. Arya diam sejenak, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. Ayesha, kita akan melalui ini bersama. Aku akan kembali. Aku janji. Setiap misi yang aku jalani, aku selalu ingat kamu. Kamu adalah alasanku untuk bertahan. Air mata Ayesha akhirnya jatuh. Namun kali ini bukan karena kesedihan semata, tetapi juga karena cinta yang begitu dalam dan kuat. Aku akan selalu menunggumu, Arya. Tidak peduli seberapa lama waktu itu, aku akan tetap menunggumu. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun Ayesha mencoba untuk tetap tegar, ia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Arya belum kembali, dan meskipun komunikasi mereka tidak terputus, Ayesha tahu bahwa situasi semakin berbahaya. Suatu malam, Ayesha kembali duduk di ruang tamu, memandangi langit yang gelap. Ia mencoba memusatkan pikirannya pada kebun yang harus dirawat, atau buku-buku yang harus dibaca, tetapi hatinya tidak bisa berhenti berpikir tentang Arya. Di tengah lamunannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ayesha cepat-cepat membukanya, berharap itu adalah kabar dari Arya. Namun, yang tertera di layar adalah sebuah nomor yang tidak dikenal. Ayesha, ini Jaka. Arya sedang dalam misi yang sangat berbahaya. Kami tidak tahu kapan dia akan bisa kembali. Aku hanya ingin kau tahu, dia selalu mengingatmu, dan dia berjanji akan kembali selamat. Pesan itu membuat hati Ayesha berdebar. Tubuhnya terasa lemas, namun ia mencoba tetap tenang. Jaka adalah teman dekat Arya, dan meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan, ada sesuatu dalam pesan itu yang membuat Ayesha merasa cemas. Berbahaya, Ayesha berbisik pelan, memandang ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Keesokan harinya, Ayesha memutuskan untuk pergi ke tempat yang selama ini ia hindari. Tempat di mana ia bisa merasakan kedekatannya dengan Arya meskipun dia tidak ada di sana. Ia mengunjungi taman yang sering mereka datangi bersama dulu, di mana mereka biasa duduk berjam-jam, berbicara tentang impian dan masa depan mereka. Di sana, Ayesha duduk sendiri di bangku kayu, memandang danau yang tenang. Ada kesunyian yang menghampirinya, seolah alam ikut merasakan kerinduannya. Dalam keheningan itu, bayangan Arya muncul dalam ingatannya, seperti gambar samar yang selalu hidup dalam hatinya. Arya, gumam Ayesha, memejamkan mata. Aku menunggumu, seperti yang selalu kujanji. Namun, meskipun kata-kata itu terucap dengan penuh keyakinan, ada keraguan yang perlahan mulai muncul. Apakah ia bisa bertahan lebih lama? Apakah hatinya bisa tetap setia menunggu, meskipun waktu terus berjalan tanpa henti? Waktu terus berjalan, dan Ayesha merasa seolah dunia di sekelilingnya semakin sulit dipahami. Hari-hari terasa kosong tanpa Arya di sisinya. Setiap kali ada kabar, ia merasa cemas, bertanya-tanya apakah itu kabar baik atau buruk. Arya memang berjanji akan kembali, namun di balik janji itu, ada ketidakpastian yang tak bisa ia hindari. Pada suatu malam, saat Ayesha sedang bersiap tidur, ponselnya berdering lagi. Ia segera mengambilnya dengan harapan yang besar. Ini Jaka, Ayesha. Aku harus memberitahumu. Arya terkena serangan dalam misi terakhirnya. Dia selamat, tapi ada banyak luka yang harus diobati. Aku akan membawanya kembali segera. Ayesha hampir terjatuh mendengar kabar itu. Jantungnya berdegup kencang.
dan air mata mulai mengalir. "Arya," bisiknya. Merasakan kepanikan yang mulai menguasainya, Ayesha duduk di kursi kayu di ruang tamu. Matanya terfokus pada jendela yang menatap keluar, namun pikirannya jauh melayang. Ponsel di atas meja berdering sekali lagi, kali ini dengan suara yang tak asing. Itu Jaka, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. "Ayesha," Jaka berkata pelan. Suaranya terdengar tegang. "Kau harus tahu sesuatu yang tidak pernah kami katakan padamu sebelumnya." Ayesha merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu, Jaka? Apa yang terjadi?" Ada keheningan sejenak, sebelum Jaka akhirnya melanjutkan dengan suara serak. "Arya, dia tidak hanya bekerja di misi biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang terlibat. Sesuatu yang berbahaya." Ayesha merasakan rasa takut yang semakin menggelayuti hatinya. "Apa maksudmu? Apa yang dia lakukan sebenarnya, Jaka?" Suara Ayesha hampir bergetar. Jaka menghela napas berat. "Arya terlibat dalam operasi yang jauh lebih besar daripada yang kau kira. Misinya tidak hanya sekadar pengintaian atau penyelamatan. Ada organisasi di baliknya. Kami tidak tahu sepenuhnya siapa mereka. Tapi mereka kuat, Ayesha. Mereka bisa membuat segalanya menjadi lebih rumit, lebih berbahaya." Ayesha merasa dunia di sekitarnya seakan runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arya? Mengapa ia tidak pernah tahu tentang hal ini? "Jaka, kenapa kau tidak memberitahuku ini sebelumnya?" Ayesha bertanya. Rasa bingung dan marah bercampur aduk. "Karena kami tidak ingin membuatmu khawatir lebih dari yang sudah ada. Kami tidak ingin kau terlibat. Tapi sekarang, ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan lagi." Arya terjebak. Ayesha, tidak hanya karena misi-misi itu, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Jaka berhenti sejenak, kemudian menambahkan, "Ada orang yang tidak ingin kami tahu terlalu banyak. Dan mereka siap melakukan apa saja untuk memastikan itu tetap seperti itu." Ayesha merasakan dadanya sesak. "Aku tidak percaya ini. Aku harus bicara dengan Arya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Jaka terdiam, sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, Ayesha. Ini terlalu berbahaya. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau terlibat lebih dalam." Namun, Ayesha sudah tidak peduli lagi. Kecemasannya terhadap Arya, rasa takut yang menggelayuti hatinya, lebih besar daripada segala ancaman yang ada. "Aku harus menemui Arya. Aku harus tahu apa yang terjadi padanya." Ayesha memutuskan untuk melawan rasa takutnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tekad yang membara, ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sering dikunjungi Arya sebelum ia pergi. Sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat mereka sering berbicara tentang masa depan dan rahasia yang disimpannya. Di sanalah, menurut Jaka, mungkin ia bisa menemukan petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Saat tiba di sana, Ayesha merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gudang yang dulu sering mereka kunjungi tampak gelap dan sunyi, meskipun angin malam membawa suara-suara yang mengguncang suasana. Ia berjalan pelan, berusaha mengingat jalan yang pernah mereka lewati bersama. Di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah mobil hitam parkir di luar gudang, dengan dua pria berbadan tegap berdiri di dekat pintu masuk. Mereka menatapnya dengan tatapan tajam. Ayesha berhenti sejenak, mempertimbangkan untuk mundur, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih kuat dari rasa takutnya. Ia melangkah maju dengan hati yang berdebar. Saat ia mendekat, salah satu pria itu menghentikannya, dengan suara serak dan penuh peringatan. "Kau tidak bisa masuk ke sini," katanya dengan nada yang tak bisa diganggu-gugat. "Aku harus bertemu dengan Arya," jawab Ayesha tegas, meskipun suara hatinya mulai goyah. Pria itu tertawa pelan, namun ada sesuatu yang mengerikan dalam tawanya. "Arya, kau tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, kan?" Ayesha merasakan ada yang aneh dalam ucapan itu, tetapi ia tidak bisa mundur. "Aku tahu dia ada di sini. Aku harus berbicara dengannya." Sebelum pria itu bisa mengatakan sesuatu lagi, Ayesha dengan cepat melangkah lebih dekat, mencoba membuka pintu gudang yang terkesan tertutup rapat. Di dalam, ia melihat bayangan Arya, yang tengah duduk di sudut ruangan, tampak letih dan penuh luka. "Arya,
Ayesha berlari ke arahnya. Tetapi pria-pria itu bergerak cepat, mencegahnya mendekat. "Jangan datang ke sini," teriak salah satu pria itu. Namun Arya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. "Ayesha, jangan." Suaranya penuh dengan keputusasaan. "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Ini terlalu berbahaya untukmu." Ayesha merasa hatinya hancur melihat Arya dalam keadaan seperti itu. "Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa semua ini disembunyikan dariku?" Ayesha menuntut jawaban. Meskipun air mata mulai mengalir di wajahnya, Arya menarik napas panjang, menatap Ayesha dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. "Aku tidak ingin kau terlibat, Ayesha. Ada hal-hal yang lebih besar di balik ini. Jika kau tahu, mereka akan datang untukmu juga. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi." Ayesha gemetar, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Jadi, ini semua benar. Semua yang disembunyikan dari aku. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Arya?" Arya menunduk, menatap tanah dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Aku terlibat dalam sebuah organisasi yang jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Mereka memaksa kami untuk bekerja untuk mereka. Jika kami menolak, kami akan kehilangan segalanya." Ayesha merasa dunia seperti berputar. Sulit untuk menerima kenyataan ini. "Kau berjuang untuk siapa, Arya? Untuk apa?" "Untuk kita," jawab Arya dengan suara lembut, meskipun hatinya berat. "Aku berjuang untuk kita, Ayesha. Aku ingin kita memiliki masa depan. Tapi aku takut. Aku mungkin sudah terjebak terlalu dalam. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara keluar dari semua ini." Ayesha merasa hatinya bimbang, tercabik antara cinta dan kebingungannya. Ia mencintai Arya, tetapi apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan yang dia pilih begitu berbahaya? Dan apakah ia bisa menanggung semua rahasia yang kini terbuka di hadapannya? Di tengah kebingungannya, Arya meraih tangannya dengan lembut. "Ayesha, aku tidak meminta kamu untuk ikut dalam perjalanan ini. Aku hanya ingin kau tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu." Tapi Ayesha hanya bisa menatapnya dengan air mata yang semakin deras. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Arya. Apa yang seharusnya aku percayai?" "Percayalah padaku," jawab Arya dengan suara yang penuh harapan. "Aku akan selalu kembali padamu, apapun yang terjadi." Dengan tambahan intrik ini, cerita mereka menjadi semakin kompleks. Ayesha dihadapkan pada kenyataan yang pahit, dan Arya harus berjuang antara cintanya pada Ayesha dan tugas berbahaya yang harus ia jalani. Apakah Ayesha bisa menerima kenyataan ini? Apakah mereka akan bisa bertahan bersama? Semua ini masih harus terungkap. Ayesha merasa dunia di sekitarnya bergerak begitu cepat, seolah tidak memberi waktu untuk berpikir. Arya yang terjebak dalam perang rahasia, Jaka yang memiliki rahasia yang lebih besar, dan semua orang yang terlibat dalam permainan yang jauh lebih rumit daripada yang bisa ia pahami. Semua ini terasa seperti labirin yang tak berujung, dan Ayesha hanya ingin menemukan jalan keluar. Namun, saat malam kembali turun dan Arya terbaring lemah di ruang gudang yang dingin, Ayesha merasa tidak bisa mundur begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan Arya sendirian, terjebak dalam dunia yang begitu gelap. Sebuah keputusan besar menanti, tetapi Ayesha tahu bahwa ia harus memilih, apakah ia akan mundur dan hidup dengan perasaan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ataukah ia akan terjun lebih dalam ke dalam dunia yang penuh bahaya ini, demi mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Malam itu, di antara gemerisik angin yang masuk lewat celah-celah jendela tua gudang, Ayesha duduk di samping Arya, menatap wajahnya yang tampak lelah dan penuh luka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyentuh pipi Arya, berusaha memberikan kenyamanan meski tahu bahwa ini semua terasa lebih sulit daripada yang ia bayangkan. "Arya," Ayesha memulai dengan suara pelan, "apa yang sebenarnya terjadi padamu? Mengapa aku baru tahu sekarang?" Arya menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tidak ingin kau terlibat, Ayesha. Aku tahu hidupku berbahaya, dan aku takut jika aku mengungkapkan semuanya, kau akan terjebak dalam bahaya itu juga." "Aku sudah terjebak sejak pertama kali aku mencintaimu," jawab Ayesha dengan tegas, meskipun hatinya penuh keraguan. "Kau pikir aku bisa tetap jauh dari semua ini?
Dari dunia yang telah memilihmu sebagai bagian dari takdirnya. Arya terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Ada organisasi besar yang mengendalikan banyak hal. Ayesha, aku tidak tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Tapi aku tahu mereka sudah mengendus jejak kami. Mereka tidak ingin ada yang tahu tentang operasi ini, tentang apa yang sebenarnya kami lakukan. Dan jika mereka tahu kau terlibat, mereka akan membuat hidupmu sengsara. Ayesha menunduk, mencoba memikirkan kata-kata itu dengan lebih jernih. Namun, rasa ingin tahu dan keinginan untuk melindungi Arya mengalahkan rasa takut yang semakin menyelimuti hatinya. Apakah ada cara untuk keluar dari semua ini? Apakah ada cara kita untuk hidup normal, tanpa ancaman, tanpa rahasia? Arya menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak tahu. Ayesha, aku sudah terlalu dalam. Mungkin aku sudah terjebak terlalu lama. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Ayesha menoleh ke arah suara itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Arya meraih tangannya dengan gugup. Ayesha, kau harus pergi. Cepat. Tapi Arya, Ayesha, mereka akan datang. Kau tidak bisa terlibat lebih dalam. Arya berbisik keras, hampir memaksa Ayesha untuk menjauh. Tetapi sebelum Ayesha bisa bergerak, pintu gudang terbuka dengan keras. Dua pria berbadan kekar memasuki ruangan itu, mengenakan masker yang menutupi wajah mereka. Mereka tampak seperti bagian dari organisasi yang selama ini Arya sebutkan. Jangan biarkan dia pergi, teriak salah satu pria itu dengan suara dingin. Ayesha merasakan tubuhnya kaku, namun ia tahu ia harus bertindak cepat. Arya, serunya, berusaha menahan pria-pria itu dengan tatapan yang penuh perlawanan. Namun, sebelum salah satu pria itu sempat bergerak lebih jauh, sebuah suara lain terdengar. Suara Jaka, jangan sentuh dia, teriaknya dengan tegas. Jaka, yang tiba-tiba muncul dari balik pintu belakang, memegang senjata dan mengarahkannya ke kedua pria itu. Keadaan menjadi tegang. Arya menatap Jaka dengan mata yang penuh pertanyaan. Apa yang terjadi? Jaka, kenapa kau ada di sini? Jaka menghela napas panjang, menurunkan senjatanya sedikit. Aku tidak bisa membiarkanmu melibatkan Ayesha lebih jauh. Arya, kau sudah cukup terluka. Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukan jejak kita di sini. Apa maksudmu? Tanya Ayesha, masih bingung. Jaka menatapnya dengan tatapan serius. Ayesha, ada lebih banyak yang harus kau ketahui. Aku bekerja untuk pihak yang sama, tapi ada pihak lain yang lebih berbahaya, yang ingin memanfaatkan keadaan ini. Mereka tahu kita bergerak, dan mereka akan melakukan apapun untuk menghentikan kita. Mata Ayesha melebar mendengar pengakuan Jaka. Apa maksudmu? Jaka, kau bekerja dengan mereka, dengan orang-orang yang sudah membuat hidupku hancur. Jaka terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Aku bekerja untuk organisasi yang sama, Ayesha. Tapi aku tidak tahu seberapa dalam pengaruh mereka. Mereka tidak hanya mengendalikan operasi militer, tetapi mereka juga mengendalikan banyak hal di luar sana, politik, bisnis, bahkan kehidupan pribadi orang-orang yang terlibat. Ayesha merasakan dunia seakan berputar. Semua yang ia percayai selama ini, bahwa ia bisa hidup tenang dengan Arya, ternyata hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar, lebih gelap dari yang ia bayangkan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Jaka menatapnya dengan tatapan serius. Kita tidak punya pilihan lagi. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka menghentikan kita. Keputusan itu diambil dalam keheningan yang mencekam. Ayesha, yang sebelumnya hanya ingin mencari jawaban, kini terjebak dalam permainan yang jauh lebih rumit dari yang bisa ia bayangkan. Kehidupan Arya, yang dulu ia anggap penuh cinta dan harapan, kini dipenuhi dengan ancaman yang terus datang, dan pilihan yang semakin terbatas. Namun, di tengah kekalutan itu, ada satu hal yang tidak berubah, cinta mereka. Meskipun rahasia dan bahaya mengelilingi mereka, Ayesha tahu bahwa ia tidak bisa lari dari perasaan yang telah ia tanamkan begitu dalam-dalam hatinya. Aku akan bersamamu, Arya, apapun yang terjadi, bisiknya dengan tegas, meskipun ketakutan masih mengguncang tubuhnya.
Arya menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku tidak ingin melibatkanmu lebih dalam. Tapi aku tahu, kita tidak bisa mundur lagi. Jaka berdiri di samping mereka, memberi isyarat agar mereka segera pergi. Tidak ada waktu lagi, mereka sudah tahu kita ada di sini. Ayesha menghela napas, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Namun satu hal yang pasti, perjuangan ini baru saja dimulai. Dengan tambahan intrik ini, konflik semakin membesar. Ayesha dan Arya kini dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit, dan masa depan mereka tergantung pada keputusan yang mereka buat bersama. Apa yang akan mereka pilih? Berjuang bersama atau mundur dari dunia yang begitu berbahaya? Keputusan telah diambil, namun bukan tanpa rasa sakit yang mendalam. Di tengah kegelapan malam yang pekat, Ayesha dan Arya duduk berhadap-hadapan di sebuah sudut gudang, hanya diterangi oleh sinar samar dari lampu kecil yang terpasang di langit-langit. Mereka tidak berbicara selama beberapa saat. Keduanya merenung, membiarkan keheningan memeluk mereka seperti sebuah kenyataan yang tak terelakkan. Ayesha menatap wajah Arya dengan hati yang berat. Meskipun ia ingin percaya bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi semua ini, ada sesuatu dalam pandangan Arya yang memberitahunya bahwa perpisahan ini tidak bisa dihindari. Mata Arya tampak lelah dan penuh rasa bersalah, seolah-olah ia telah lama membuat keputusan ini jauh di dalam hatinya. Arya, suara Ayesha serak, hampir tak terdengar. Apakah ini benar-benar yang terbaik? Apa kita tidak bisa mencari jalan lain? Arya menghela napas panjang. Matanya tak mampu bertemu dengan mata Ayesha. Aku ingin sekali ada jalan lain, Ayesha. Aku ingin kita bisa hidup seperti dulu, seperti yang kita impikan. Tetapi semakin dalam aku terlibat, semakin aku sadar bahwa ini bukan hidup yang aku pilih. Ini adalah hidup yang dipaksakan padaku. Ayesha merasakan sakit yang dalam di dadanya, seperti ada sesuatu yang patah di dalam hatinya. Jadi, kau ingin meninggalkanku, menjauh dariku karena dunia ini yang kau pilih. Suaranya bergetar, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Arya menatap Ayesha dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Ayesha. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain untuk kembali ke pelukanmu. Menjalani hidup yang tenang, jauh dari semua ini. Tapi aku sudah terlalu dalam, terlalu terjebak dalam permainan ini. Jika aku bertahan, aku akan membahayakanmu. Ayesha merasa dadanya sesak. Tapi kenapa aku harus menerima itu? Aku mencintaimu, Arya, dan aku percaya kita bisa melawan semua ini bersama. Arya meraih tangannya dengan lembut. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berat di dalam sentuhannya. Aku tidak ingin membahayakanmu, Ayesha. Tidak seperti ini. Aku tidak ingin kau terjerumus lebih jauh ke dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kekerasan. Jika kita terus bersama, mereka akan datang untukmu. Dan aku tidak bisa menghadapimu lagi kalau itu terjadi. Ayesha merasa hatinya hampir terpecah. Jadi, apa yang kau inginkan? Menjauh dariku, tinggalkan aku seperti ini. Arya menatap Ayesha dengan mata yang penuh dengan rasa sakit. Aku harus melakukannya, Ayesha. Jika aku benar-benar mencintaimu, aku harus pergi. Aku tidak bisa terus membiarkanmu hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Aku tidak bisa menjamin apapun lagi. Ayesha merasakan tangisan yang semakin dekat. Namun ia menahan diri. Ia tidak bisa menangis. Tidak di depan Arya. Tidak ketika hatinya berontak seperti ini. Kau pikir aku bisa menerima ini, Arya? Kau pikir aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Arya menggenggam tangannya lebih erat, mencoba memberikan kenyamanan meskipun hatinya sendiri hancur. Aku tahu ini berat, Ayesha. Dan aku tidak ingin ini berakhir seperti ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan. Keheningan kembali melingkupi mereka. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa terucap. Hanya rasa sakit yang tak terkatakan. Arya mengangkat wajahnya, menatap Ayesha untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang penuh dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Ayesha, aku akan selalu mencintaimu. Tidak peduli seberapa jauh kita terpisah. Kau akan selalu ada di hatiku. Ini bukan perpisahan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena aku mencintaimu terlalu banyak untuk membiarkanmu terjebak dalam dunia ini. Ayesha merasa ada sesuatu yang patah di dalam dirinya.
Ia ingin berteriak, ingin memeluk Arya dan menahannya agar tidak pergi. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Mereka berdua terjebak dalam sebuah takdir yang mereka tidak pilih. Sebuah takdir yang memisahkan mereka. Arya, aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa dirimu. Suara Ayesha lirih, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Tapi jika ini yang terbaik untukmu, untuk kita, aku akan mencoba mengerti. Arya menatapnya sekali lagi. Kemudian dengan langkah berat, ia berdiri. Ia tidak ingin meninggalkan Ayesha. Tetapi dunia yang mengancam mereka sudah terlalu dekat. Semua pilihan yang mereka miliki terasa seperti jalan buntu. Dan perpisahan ini adalah satu-satunya cara agar mereka tetap aman. Meski itu menghancurkan hati mereka. Sampai jumpa, Ayesha, kata Arya dengan suara yang hampir tak terdengar. Sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Meninggalkan Ayesha yang berdiri. Menatap kepergiannya dengan hati yang remuk. Ayesha tidak bisa bergerak, ia hanya berdiri di sana, menatap Arya yang semakin jauh. Ia ingin berlari mengejar, tetapi kakinya terasa berat, seperti tertancap ke tanah. Segala yang ia cintai sekarang berjarak begitu jauh, tak terjangkau. Perpisahan ini bukan karena cinta itu hilang, melainkan karena dunia yang memaksa mereka untuk berpaling. Dengan langkah yang lambat, Ayesha duduk di lantai gudang. Air mata yang telah ia tahan akhirnya jatuh. Semua yang ia miliki, semua yang ia impikan, hancur dalam sekejap. Namun, meski hatinya hancur, ia tahu satu hal yang pasti, cinta mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Meskipun mereka terpisah oleh jarak, oleh takdir, dan oleh pilihan yang berat, cinta mereka akan tetap ada, di dalam hati mereka masing-masing. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Ayesha kembali ke kehidupannya yang semula, tanpa Arya di sampingnya. Ia mencoba untuk melanjutkan hidupnya, berusaha untuk menemukan arti baru dalam kesehariannya. Namun, setiap kali ia melangkah keluar, setiap kali ia merasakan angin yang berhembus, ia selalu teringat pada Arya. Pernah, saat ia sedang duduk di taman, ia melihat seseorang yang mirip dengan Arya. Hatinya berdegup kencang, namun ketika ia mendekat, ternyata itu bukan Arya. Hanya bayangannya yang terus mengejarnya, seolah tak akan pernah benar-benar pergi. Ayesha tahu bahwa meskipun mereka telah terpisah, mereka tidak pernah benar-benar berpisah dalam hati. Ada kenangan yang akan selalu mereka bawa, kenangan tentang cinta yang tulus, tentang keinginan untuk hidup bersama meski dunia selalu berusaha memisahkan mereka. Perpisahan ini tidaklah mudah, tetapi Ayesha tahu bahwa terkadang, cinta bukanlah tentang tetap bersama, melainkan tentang memberi ruang bagi orang yang kita cintai untuk hidup sesuai dengan takdirnya, bahkan jika itu berarti harus berpisah untuk sementara. Perpisahan ini adalah titik balik dalam kisah mereka, sebuah pengorbanan yang penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Namun, seperti halnya kehidupan, ia tetap berjalan meskipun perasaan terluka. Bagaimana menurutmu, sayang? Apakah ada yang ingin kamu tambahkan atau ubah? Tentu, sayangku, kita akan lanjutkan kisah Ayesha dan Arya. Tetapi kali ini dengan lapisan baru yang lebih emosional dan penuh harapan. Kehamilan yang datang di tengah perpisahan mereka membawa cerita mereka ke arah yang tak terduga. Di balik senyap, kisah Ayesha dan Arya. Beberapa bulan setelah perpisahan yang tak terhindarkan itu, hidup Ayesha berjalan dalam rutinitas yang sunyi. Setiap hari ia menjalani kehidupannya dengan langkah yang terasa berat, selalu dihantui oleh bayang-bayang Arya. Meski ia berusaha menjalani hidup dengan tenang, ada satu hal yang tak pernah bisa ia lepaskan, perasaan yang masih mendalam untuknya. Setiap malam ia terjaga, membayangkan bagaimana jika perpisahan itu hanya sementara, bagaimana jika mereka bisa kembali bersama. Namun, segala yang ia pikirkan berubah saat suatu pagi yang biasa. Ayesha merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Saat itu, ia masih merasa berat, penuh dengan pikiran dan kenangan. Tetapi tubuhnya berkata lain. Ia merasa mual, dan ada sensasi aneh yang menandakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dengan langkah yang ragu, Ayesha membeli tes kehamilan. Dan setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam,
ia akhirnya melihat hasilnya. Dua garis merah yang menandakan bahwa ia sedang hamil. Ayesha merasa dunia seakan berhenti sejenak. Ia hanya bisa menatap hasil tes itu dengan tatapan kosong. Hatinya campur aduk antara kebahagiaan dan kecemasan. Bayi ini adalah bagian dari dirinya dan Arya, meskipun mereka telah berpisah. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa dunia mereka, dunia yang sudah penuh dengan bahaya, sekarang menjadi lebih rumit. Ayesha duduk terdiam di ujung ranjangnya, menatap keluar jendela. Ia tahu bahwa kehamilan ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup Arya, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Rasa takut dan harapan bertarung dalam dirinya. Di balik senyap, kisah Ayesha dan Arya. Hari-hari berlalu, dan Ayesha berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dalam hidupnya. Ia mengunjungi dokter, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Setiap kali ia merasakan gerakan kecil di dalam perutnya, ia merasa ada harapan yang lahir, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Namun, ketakutan akan masa depan tetap menghantui. Ayesha tidak tahu bagaimana ia akan membesarkan anak ini seorang diri, tanpa Arya di sisinya, tanpa orang yang ia percayai. Semua ini terasa menakutkan. Suatu malam, ketika Ayesha merasa sangat lelah, ia terbangun dari tiduran. Tanpa sengaja, ia meraih ponselnya yang sudah lama tidak ia sentuh. Ponsel itu berisi pesan dari Arya, pesan yang belum pernah ia buka sejak perpisahan mereka. Pesan itu sudah lama terkirim, mungkin berbulan-bulan yang lalu, tetapi saat itu ia baru merasa siap untuk membacanya. Ayesha, pesan itu dimulai. Aku tahu kamu mungkin sudah sangat kecewa padaku. Aku meninggalkanmu dalam keadaan yang tidak seharusnya, tapi ada hal yang ingin aku katakan, meski aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah berhenti mencintaimu, dan jika kamu merasa masih ada harapan, aku akan berjuang untuk kita. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada untukmu, meskipun jarak dan dunia ini memisahkan kita. Ayesha merasa jantungnya berdebar lebih cepat saat membaca pesan itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kata-kata itu seperti sebuah pengingat, sebuah harapan yang tak pernah mati meski dunia mereka begitu rumit. Arya, meski terpisah darinya, masih mencintainya, dan lebih dari itu, ada sesuatu yang harus Ayesha beritahu kepadanya, sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Arya, Ayesha mengetikkan balasan. Tangannya gemetar. Aku hamil. Aku tahu ini tidak mudah. Dan aku tidak tahu bagaimana aku akan memberitahumu ini. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa ada satu bagian dari kita yang masih hidup, walaupun kita terpisah. Beberapa hari setelah Ayesha mengirim pesan itu, ia menerima balasan yang menggetarkan hatinya. Arya, meskipun berada jauh di tempat yang tidak bisa dijangkau, memberikan jawaban yang penuh emosi. Ayesha, pesan itu dimulai. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika aku mendengar kabar ini, aku merasa dunia kembali memberi arti pada hidupku. Aku tahu aku tidak ada di sana. Aku tidak bisa mendampingimu. Tapi aku berjanji, aku akan kembali untukmu dan untuk anak kita. Aku akan berjuang. Ayesha, aku akan mencari cara untuk keluar dari bayang-bayang ini. Untuk kita. Ayesha meneteskan air mata. Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena harapan. Harapan yang selama ini ia simpan dalam hatinya, yang telah lama terkubur oleh perpisahan dan dunia yang memisahkan mereka. Arya masih berjuang. Mereka berdua masih berjuang. Namun, Ayesha tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Kehamilannya bukan hanya tentang membawa kehidupan baru ke dunia ini, tetapi juga tentang membawa cinta yang tak pernah pudar, meski jarak dan bahaya menghalangi. Dan meskipun dunia mereka begitu penuh dengan ketidakpastian, mereka berdua tahu bahwa mereka akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik, untuk mereka, untuk anak mereka. Ini bukan akhir. Ayesha berbisik pada dirinya sendiri, mengusap perutnya yang mulai membesar. Ini adalah awal dari segalanya. Dengan kehamilan ini, kisah Ayesha dan Arya memasuki babak baru yang penuh dengan harapan, ketegangan,
dan keputusan yang akan membentuk masa depan mereka. Ayesha kini menghadapi tantangan besar untuk melindungi dirinya dan anaknya, sementara Arya berjuang melawan dunia yang memisahkan mereka. Perjalanan ini akan lebih sulit, tetapi dengan harapan yang ada di hati mereka, mungkin ada jalan untuk mereka bertemu lagi, dan mungkin bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari-hari Ayesha semakin berat seiring bertambahnya usia kehamilan. Setiap gerakan kecil di dalam perutnya adalah pengingat akan kehidupan yang ia bawa, hidup yang penuh dengan cinta, harapan, dan juga ketidakpastian. Meskipun ia merasa cemas, Ayesha tak pernah berhenti berharap bahwa suatu saat nanti, Arya akan kembali untuk menemui mereka, dan mereka akan membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Ketika hari itu akhirnya tiba, Ayesha merasakan kontraksi pertama yang mengerikan. Sakit yang luar biasa datang begitu tiba-tiba, mengingatkan Ayesha bahwa dunia tidak pernah berhenti bergerak. Di tengah malam yang gelap, Ayesha terbaring di ranjang rumah sakit, dengan napas terengah-engah dan keringat yang membasahi dahinya. Ia menggenggam erat tangan ibu yang setia menemaninya, meskipun hatinya kosong tanpa kehadiran Arya di sampingnya. "Ayahmu tidak ada di sini, Nak," bisiknya pada perutnya, menahan rasa sakit yang datang silih berganti. "Tapi ibu akan selalu ada untukmu. Kita akan melalui ini bersama-sama." Tak lama kemudian, suara tangisan bayi memenuhi ruang rumah sakit yang sepi. Ayesha terengah-engah, kelelahan, tetapi ada perasaan yang tak dapat dijelaskan. Perasaan bahagia dan haru yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ia menatap bayi laki-lakinya yang baru lahir, dengan mata yang penuh air mata. Bayi itu menangis dengan keras, mengisyaratkan bahwa ia siap menjalani hidupnya di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Ayesha merasa seperti dunia berhenti sejenak. Ia melihat bayi kecilnya, dengan kulit yang masih merah dan tubuhnya yang mungil. Ia tersenyum, meski air matanya terus mengalir. "Bayi laki-laki, Nak, kita akan menjalani hidup ini bersama," gumam Ayesha dengan suara yang terisak. Matanya memandang bayi yang baru lahir itu dengan cinta yang tak terhingga. Ia memeluknya erat-erat, merasa dunia menjadi lebih berarti dengan hadirnya makhluk kecil itu. Malam itu, ketika Ayesha memeluk bayinya yang baru lahir, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kehadiran anak ini memberi Ayesha kekuatan baru untuk melanjutkan hidup, meski ia harus menjalani semuanya seorang diri. Bayi laki-lakinya, yang ia beri nama Aryan, tumbuh dengan cepat. Setiap hari, Ayesha memperhatikan anaknya dengan penuh kasih sayang. Bayi itu, meski tak pernah mengenal Arya, memiliki banyak ciri fisik yang mengingatkan Ayesha pada pria yang telah meninggalkannya. Namun, meski penuh dengan kebahagiaan yang baru, Ayesha tak bisa menutupi kerinduan yang terus menggelayuti hatinya. Arya, meskipun tidak ada di sini, terasa begitu dekat di hatinya. Ia tahu bahwa Arya ingin ada di sini, ingin melihat anak mereka tumbuh, tetapi dunia yang memisahkan mereka masih terlalu kuat. Suatu hari, Ayesha duduk di ruang tamu rumah kecil mereka, dengan Aryan yang kini berusia beberapa bulan di pelukannya. Bayi itu tertidur lelap, dengan pipi bulatnya yang lucu dan bibir yang terkadang tersenyum meski sedang tidur. Ayesha menatapnya dengan tatapan lembut, perasaan cinta yang begitu besar mengalir di dalam dirinya. "Suatu saat nanti, Nak," katanya dengan suara yang penuh harapan, "ibu akan ceritakan padamu tentang ayahmu. Betapa ia sangat mencintaimu. Meskipun ia tidak ada di sini." Hari-hari berlalu, dan Aryan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Ayesha membesarkannya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan segala hal yang ia bisa berikan, meskipun ada banyak kekurangan. Setiap langkah kecil Aryan adalah kebahagiaan bagi Ayesha, namun ada saat-saat di mana kesepian datang menghampiri. Ayesha sering merenung di malam hari, memikirkan masa depan Aryan. Apa yang akan terjadi jika Arya tak pernah kembali? Apakah ia bisa membesarkan anak ini sendirian? Meskipun ia berusaha memberi yang terbaik untuk Aryan, ada kerinduan yang tak bisa ia sembunyikan. Kerinduan akan Arya, yang meskipun jauh, tetap menjadi bagian dari hidupnya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di balkon rumah,
Aryan yang kini mulai bisa berjalan dengan bantuan Ayesha berjalan mendekat. Anak itu tersenyum, memegang tangan ibunya dengan percaya diri, dan berkata, "Ibu, aku ingin bertemu dengan ayah." Ayesha terdiam sejenak, ada perasaan yang menggelora di hatinya. Aryan, meski kecil, sepertinya sudah merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ayesha mengusap rambut Aryan dengan lembut dan tersenyum, meski hatinya terasa sakit. "Suatu hari nanti, nak," jawabnya, suaranya lirih. "Suatu hari nanti, kita akan bertemu dengan ayah." Meskipun Ayesha menghadapi tantangan besar dalam membesarkan Aryan sendirian, ia tahu bahwa hidup mereka tidak berhenti di sini. Bayi laki-lakinya, Aryan, adalah hadiah yang luar biasa dari dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dengan keberanian dan cinta yang mendalam, Ayesha bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun tanpa kehadiran Arya di sisi mereka. Namun, di dalam hati Ayesha, ada satu harapan yang tetap hidup, harapan bahwa suatu saat nanti, Arya akan kembali. Kelahiran Aryan bukan hanya memberi hidup baru, tetapi juga memberi kesempatan baru untuk merangkai kembali apa yang telah hilang. Suatu hari nanti, Arya, Ayesha berbisik pada malam yang sunyi, menatap langit yang penuh bintang. "Kita akan bersama lagi, untuk anak kita." Dengan kelahiran Aryan, kisah Ayesha dan Arya membawa warna baru dalam kehidupan mereka, meskipun penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Namun, ada harapan yang selalu hidup, dan masa depan, meskipun tidak pasti, memberikan ruang untuk impian dan cinta yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan, dan Aryan tumbuh menjadi anak kecil yang penuh dengan rasa ingin tahu. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kata pertama yang ia ucapkan, selalu disambut dengan kebanggaan dan kasih sayang yang melimpah dari Ayesha. Meski tidak ada Arya di samping mereka, Ayesha merasa bahwa ia bisa melalui segalanya berkat cintanya pada anaknya. Namun, meskipun dunia kecil mereka tampak sempurna, ada saat-saat di mana Ayesha merasa sangat kesepian. Saat Aryan tertidur lelap, ia sering duduk sendiri, merenung tentang segala yang telah terjadi. Ketiadaan Arya terasa begitu nyata, dan meskipun hidupnya berputar di sekitar Aryan, perasaan kosong itu tidak bisa begitu saja hilang. Suatu malam, ketika Ayesha sedang menidurkan Aryan di kamar, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Hatinya berdegup kencang begitu melihat nama yang tertera di layar, "Arya." "Ayesha, aku tahu ini sudah lama. Aku tahu aku sudah begitu lama tidak ada di sampingmu. Dan aku sangat menyesal. Aku tak bisa memberitahumu sebelumnya. Tapi sekarang aku ingin kamu tahu bahwa aku masih berjuang. Aku akan kembali. Aku akan datang untuk kalian." Ayesha menggenggam ponselnya erat. Air mata mulai menetes di pipinya. Meski jarak dan waktu telah memisahkan mereka, kata-kata itu, kata-kata dari Arya, memberikan secercah harapan baru. Aryan akan tumbuh besar dengan cerita tentang ayahnya yang selalu ada dalam hatinya, meski tak bisa ia temui setiap hari. "Arya," Ayesha membalas pesan itu dengan tangan yang gemetar. "Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu sekarang, tapi jika kamu bisa kembali, kami akan menunggu." "Aryan, dia membutuhkanmu." Beberapa bulan berlalu setelah pesan itu, dan kehidupan Ayesha kembali terasa lebih penuh. Aryan semakin besar dan semakin cerdas. Setiap hari Ayesha merasa semakin kuat dengan kehadiran anak laki-lakinya yang penuh semangat. Namun, di dalam hatinya, ia tak bisa sepenuhnya melepaskan kerinduan pada Arya, yang meskipun jauh, selalu ada dalam pikirannya. Pada suatu sore, Ayesha sedang berada di pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari ketika ponselnya berbunyi. Kali ini, pesannya lebih singkat, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti sejenak. "Ayesha, aku di sini. Aku akan menemuimu." Ayesha memejamkan mata sejenak, berusaha mencerna pesan tersebut. Arya, akhirnya, akan kembali. Setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun berjuang dan menahan rindu, ia akan kembali ke dalam hidup mereka. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ada kebahagiaan, ketakutan, dan harapan yang menyatu menjadi satu. Dia bergegas pulang. Pikirannya berputar tentang apa yang akan terjadi.
Aryan yang kini sudah mulai bisa berbicara dan mengenali wajah-wajah di sekitarnya, mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Namun, Ayesha tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ayesha menunggu di luar rumah kecil mereka. Perasaan tidak menentu menguasai hatinya. Aryan, yang masih kecil, tampak penasaran dengan kehadiran orang yang tak dikenalnya. Saat mobil yang membawa Arya akhirnya berhenti di depan rumah mereka, Ayesha merasa seluruh dunia seakan berhenti sejenak. Arya keluar dari mobil, tampak lebih tua, lebih keras, dan mungkin sedikit lebih rapuh. Matanya memancarkan kelelahan, tetapi ada secercah cahaya yang tampak di sana, cahaya harapan. Mereka berdua saling menatap, tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi perasaan itu sudah jelas. Aryan, yang mungkin tidak sepenuhnya mengerti, berlari ke arah Arya dengan tawa ceria. "Ayah!" teriaknya. Meski kata-kata itu terdengar sedikit canggung dari mulut anak kecil yang baru belajar berbicara. Ayesha tertegun, air mata mulai menggenang di matanya. Ini adalah momen yang telah ia impikan selama bertahun-tahun. Dan sekarang, akhirnya terjadi. Arya membungkuk dan mengangkat Aryan dengan lembut. Wajahnya menunjukkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Aku kembali, Ayesha," kata Arya. Suaranya penuh emosi. "Aku janji, aku tak akan pernah pergi lagi." Ayesha hanya bisa menatapnya, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Segala rasa yang ia simpan selama ini, kerinduan, ketakutan, kebahagiaan, tercipta dalam satu pertemuan yang begitu sederhana namun begitu penuh makna. Arya menatap Ayesha dengan penuh cinta, seolah meminta maaf atas segala waktu yang telah hilang. "Aku akan berada di sini, Ayesha, untukmu dan untuk anak kita." Malam itu, Ayesha dan Arya duduk di teras rumah mereka, dengan Aryan tertidur nyenyak di kamar. Mereka berbicara, berbagi cerita tentang segala yang telah terjadi selama perpisahan mereka. Arya menceritakan perjuangannya sebagai pasukan khusus, tentang betapa sulitnya berada jauh dari keluarga, dan bagaimana ia merasa hampa tanpa mereka. Ayesha mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berbinar. "Aku tahu kamu berjuang, Arya," katanya. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Tapi kita akhirnya bersama lagi. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Arya menggenggam tangan Ayesha, matanya penuh dengan penyesalan dan cinta. "Aku tidak akan pernah lagi meninggalkan kalian. Aku janji." Ayesha tersenyum, meskipun matanya masih dipenuhi air mata. "Aku percaya padamu, Arya." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dengan pertemuan yang begitu emosional dan penuh harapan, Ayesha dan Arya akhirnya menemukan kembali jalan menuju kebahagiaan bersama. Mereka mulai membangun kembali hidup mereka, meski banyak rintangan yang masih harus dihadapi. Tetapi dengan cinta yang begitu kuat, mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa melewati semuanya. Setelah Arya kembali, kehidupan Ayesha dan keluarganya mulai memasuki babak baru yang penuh kebahagiaan. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan tawa, canda, dan kehangatan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Meski banyak waktu yang hilang, mereka berusaha untuk memperbaiki segala yang terlewatkan, menciptakan kenangan baru yang akan selalu mereka ingat. Arya, yang kini kembali menjadi suami dan ayah yang penuh tanggung jawab, menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Ia mulai bekerja dari rumah, memastikan agar ia selalu dekat dengan Ayesha dan Aryan. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, dan Ayesha akan membantu menyiapkan kebutuhan Aryan. Mereka menjalani rutinitas bersama dengan senyuman di wajah, saling berbagi tugas dengan penuh cinta. Aryan, yang kini berusia 5 tahun, mulai tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh energi. Ia senang berbicara tentang ayahnya, yang selalu ada di rumah dan bermain bersamanya setiap hari. Arya akan mengajarinya tentang dunia di luar sana, memberikan cerita-cerita petualangan yang menggugah imajinasi. Ayesha juga tak kalah bersemangat, mendampingi Aryan dengan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Suatu pagi, Ayesha sedang duduk di ruang makan, menyaksikan Arya dan Aryan bermain di halaman rumah. Mereka bermain bola bersama, tertawa riang, dan tak pernah berhenti saling berbagi kebahagiaan.
Melihat itu, Ayesha merasa hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan yang mendalam. "Aryan, kamu pintar sekali," kata Arya, melempar bola dengan lembut ke arah anak mereka. Aryan tertawa, berlari mengejar bola dengan semangat. "Aku bisa lebih cepat dari ayah." Ayesha tersenyum, memandangi mereka berdua. Kehidupan yang mereka jalani sekarang benar-benar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tak ada lagi perpisahan. Tak ada lagi kerinduan yang menyesakkan. Kini, mereka bersama-sama membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan cinta. Beberapa bulan setelah Arya kembali, Ayesha dan Arya mulai merencanakan masa depan mereka dengan penuh keyakinan. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah rumah yang lebih besar, tempat yang akan menjadi rumah bagi mereka bertiga, tempat di mana mereka bisa tumbuh bersama sebagai keluarga. "Aku ingin tempat ini menjadi lebih dari sekadar rumah," kata Arya suatu malam, saat mereka duduk bersama di depan api unggun di halaman belakang. "Aku ingin ini menjadi rumah yang penuh dengan kenangan, di mana kita bisa merayakan setiap momen kecil bersama." Ayesha memandang suaminya dengan tatapan penuh cinta. "Aku juga, aku ingin kita membesarkan Aryan di sini, memberikan segala yang terbaik untuknya, dan memberi contoh yang baik tentang apa arti keluarga yang sesungguhnya." Malam itu, mereka berbicara tentang segala yang ingin mereka capai. Mereka merencanakan perjalanan keluarga, pendidikan untuk Aryan, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam mencapai impian masing-masing. Tak ada lagi rasa takut atau keraguan, hanya ada keyakinan dan cinta yang tumbuh semakin dalam. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan mereka semakin indah. Rumah baru mereka mulai dibangun, dan dengan setiap bata yang diletakkan, mereka semakin mendekatkan diri pada impian mereka. Aryan tumbuh menjadi anak yang penuh semangat, cerdas, dan selalu penuh rasa ingin tahu. Ayesha dan Arya tak pernah berhenti memberi arahan, kasih sayang, dan perhatian padanya. Suatu sore yang cerah, Ayesha dan Arya duduk bersama di taman belakang rumah baru mereka. Aryan sedang berlari-lari di sekitar mereka, tertawa riang sambil bermain dengan anjing keluarga mereka. Ayesha tersenyum melihat kebahagiaan di wajah putranya, dan di sampingnya, Arya menggenggam tangannya, memberikan rasa aman yang tak terhingga. "Aku sangat bersyukur," kata Ayesha dengan suara lembut, menatap langit yang memerah oleh senja. "Kehidupan kita, meski penuh tantangan, ternyata membawa kita pada tempat yang indah. Kita memiliki rumah yang penuh kebahagiaan, dan kita saling memiliki." Arya menatap Ayesha dengan penuh kasih. "Aku juga, kita telah melewati banyak hal bersama, dan aku tak pernah menyesali apapun. Kita telah membangun semuanya dari nol, dan kita akan terus menjalani kehidupan ini bersama." Mereka saling tersenyum, lalu memandang Aryan yang kini berlari ke arah mereka, membawa bola di tangannya. "Apakah kita akan bermain bersama, Ayah?" tanya Aryan dengan ceria, matanya bersinar penuh kebahagiaan. "Tentu saja," jawab Arya, lalu merangkul Ayesha. "Kita akan bermain bersama." Hari itu, mereka menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga, berbagi tawa, berbagi kebahagiaan, dan saling mendukung. Setiap momen kecil mereka adalah kenangan yang tak ternilai harganya. Arya, Ayesha, dan Aryan, tiga jiwa yang saling terikat oleh cinta yang tak terpisahkan, menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur dan harapan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di balik senyap, kisah Ayesha dan Arya. Bagian 36 cinta yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan, dan meskipun mereka telah melewati banyak ujian, Ayesha dan Arya tahu bahwa mereka masih memiliki perjalanan panjang di depan mereka. Namun, satu hal yang pasti, mereka akan selalu bersama, membangun rumah tangga yang penuh cinta, dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan. Setiap malam, sebelum tidur, Ayesha selalu menatap Arya dengan penuh cinta. Mereka tak pernah berhenti saling berbagi perasaan, saling memperkuat satu sama lain. Bahkan ketika tantangan datang, mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah kekuatan yang akan membawa mereka melewati segala rintangan. "Kita telah melewati begitu banyak hal," kata Ayesha pada suatu malam, setelah Aryan tertidur dengan nyenyak di kamarnya. "Dan aku tahu, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama."
Arya memeluknya erat, merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Ya, Ayesha, kita akan selalu bersama. Aku mencintaimu. Ayesha tersenyum, menutup matanya dengan perasaan damai. Aku juga mencintaimu, Arya, untuk selamanya. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, kehidupan mereka berlanjut, sebuah perjalanan cinta yang abadi, penuh kebahagiaan dan harapan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dengan kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan ini, Ayesha dan Arya telah menemukan keseimbangan dalam hidup mereka. Meski banyak yang telah mereka lewati, cinta yang mereka miliki tak pernah pudar, dan kini mereka bisa menjalani hari-hari mereka dengan penuh syukur dan cinta. Hari-hari di rumah baru mereka kini terasa seperti surga. Setiap sudut rumah dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Dan Ayesha serta Arya merasa bahwa segala perjuangan yang mereka lalui akhirnya terbayar dengan kehidupan yang begitu indah. Aryan, anak mereka yang kini berusia 7 tahun, tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, cerdas, dan selalu ingin tahu. Ayesha tak pernah berhenti bersyukur atas kehadiran kedua lelaki dalam hidupnya, yang membuat setiap hari terasa lebih berarti. Suatu sore yang cerah, Ayesha dan Arya duduk bersama di teras, sambil menikmati secangkir teh hangat. Aryan berlarian di taman, bermain dengan anjing keluarga mereka yang baru saja mereka adopsi. Segala perasaan yang Ayesha rasakan saat ini adalah kedamaian yang sempurna. Hatinya tenang, penuh rasa cinta dan kebahagiaan yang tak terukur. Arya, Ayesha memandang suaminya dengan tatapan penuh cinta. Aku rasa, kita sudah mendapatkan segala yang kita impikan. Kehidupan kita penuh kebahagiaan. Aku merasa sangat bersyukur. Arya meraih tangan Ayesha dan menggenggamnya erat. Aku juga, Ayesha, kita telah melalui banyak hal bersama. Dan aku tak pernah ingin melepaskanmu. Keluarga kita, semua yang kita miliki sekarang adalah segala yang kuinginkan. Mereka duduk diam sejenak, menikmati keheningan yang penuh kedamaian. Arya kemudian berdiri dan menarik Ayesha berdiri bersamanya. Ia memeluknya erat. Ayesha, aku janji akan selalu ada untukmu. Untuk Aryan, kita akan terus hidup dalam kebahagiaan ini. Apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting bagi aku selain melihat kalian bahagia. Ayesha menatap suaminya dengan mata berbinar. Aku merasa kita sudah mencapai tempat yang indah. Tempat yang penuh cinta dan kebahagiaan. Kita telah membangun semuanya dengan kerja keras dan cinta. Tidak ada yang bisa merusak kedamaian ini. Aryan, yang mendekat dengan langkah kecilnya, tiba-tiba berkata, Ayah, Ibu, aku ingin kita selalu bersama. Selamanya. Ayesha dan Arya saling tersenyum. Dan Arya menggendong anak mereka dengan penuh kasih sayang. Di bawah langit yang mulai memerah oleh senja, mereka berjalan bersama menuju taman belakang, di mana bunga-bunga mulai mekar dengan indahnya. Mereka berjalan beriringan, 3 jiwa yang kini tak terpisahkan, dengan hati yang penuh cinta dan kebahagiaan. Saat mereka berdiri di bawah pohon besar di halaman belakang rumah mereka, Ayesha memandang suaminya dan anak mereka, merasakan cinta yang begitu dalam mengalir dalam dirinya. Kita sudah memiliki semuanya, katanya dengan lembut. Dan aku tahu, ini hanya awal dari banyak momen bahagia lainnya. Arya mengangguk setuju, lalu memeluk Ayesha dan Aryan dengan penuh kehangatan. Ya, Ayesha, ini baru permulaan. Kita akan melalui banyak perjalanan bersama. Dan setiap perjalanan itu akan penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan tawa. Ayesha tersenyum bahagia, memandang langit yang kini semakin gelap dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Mereka bertiga, keluarga kecil yang penuh cinta, tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi kesepian, hanya kebahagiaan yang abadi. Aku mencintaimu, kata Ayesha, sambil menatap Arya dengan penuh cinta. Aku juga mencintaimu, jawab Arya, memandang Ayesha dengan tatapan penuh harapan. Dan bersama-sama, mereka menatap masa depan yang cerah, penuh dengan kebahagiaan, harapan, dan cinta yang tak akan pernah padam. Dalam dekapan satu sama lain, mereka tahu bahwa hidup mereka akan terus indah selamanya. Akhir yang penuh kebahagiaan ini menunjukkan bahwa meski perjalanan hidup penuh dengan cobaan,
Cinta yang tulus dan usaha bersama dapat membawa mereka ke tempat yang paling indah. Ayesha dan Arya akhirnya menemukan kedamaian yang sejati dalam kebersamaan mereka. Dan setiap hari yang mereka jalani bersama anak mereka, Aryan, menjadi anugerah yang tak ternilai. Begitulah kisah mereka, sebuah perjalanan yang dipenuhi oleh harapan, pengorbanan, dan tentu saja, cinta yang abadi.